Tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama. Meskipun mereka kembar identik, pasti mereka memiliki ciri khas tersendiri. Begitu juga dengan murid-murid kita, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka? Mari dengarkan penjelasan saya berikut ini. Sebelumnya, saya tidak mementingkan arti keberagaman murid-murid, sehingga saya memperlakukan semua murid-murid sama, tanpa mempertimbangkan gaya belajar mereka, atau apa yang membuat mereka nyaman di kelas. Namun setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Sebelum mulai pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik, di mana untuk menentukan gaya belajar murid menggunakan aplikasi Aku Pintar. Nah, yang telah saya siapkan sebelumnya, hasil tes diagnostik tersebut menyimpulkan bahwa terdapat 15 anak dominan dalam pembelajaran visual dan 10 anak yang dominan belajar dengan gaya auditori dan 7 anak yang dominan dalam pembelajaran kinestetik. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 75 berfokus pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN dengan sub pokok materi yaitu wilayah Indonesia dan Indonesia sebagai negara kesatuan. Pembelajaran dimulai seperti biasa dengan memberi salam, kemudian menyapa murid, kemudian menanyakan kabar, kemudian berdoa sebelum pembelajaran, kemudian mengabsen siswa kehadirannya, kemudian kita memberikan soal pemantik dan menjelaskan tujuan pembelajaran, serta kita membacakan kesepakatan kelas kita sebelum mulai pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, semuanya dalam keadaan baik. Baik, ketua kelas, tolong disiapkan nak. Coba start our study. Finish. Then after our teacher. Good morning, Ma'am. Good morning student, how are you today? I'm fine, Ma'am. Thank you, and Ma'am. I'm fine, thank you. Sit down please. Yes, Ma'am. Baik, sebelum kita belajar, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa hari ini tidak hadir? Oh, aku pengen nak. Cuma satu saja. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Ya, sebelum ikut masuk ke situ, Ibu akan berikan pertanyaan dulu. Wilayah Indonesia itu dari mana sampai mana, nak? Dari Sabang sampai Merauke. Terus Indonesia itu diapit oleh dua benua. Benua apa saja? Asia dan
menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Baik, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami dan menghargai wilayah negara Republik Indonesia dan karakteristik daerahnya. Yang kedua, tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan. Yang ketiga, peserta didik berkontribusi menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai tujuannya. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, nah kita ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sudah kita masuk kemarin, ya, dari kesepakatan kita bersama semua. Yang pertama yaitu konsentrasi, memperhatikan dan mendengarkan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian saling menghargai pendapat teman, ya. Kemudian saling bekerja sama saat diskusi. Oke. Sesuai dengan profil belajar murid, maka gaya belajar dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok visual, kelompok yang kedua adalah auditori, dan kelompok yang ketiga adalah kinestetik. Dengan 3 gaya belajar ini diberikan 3 gaya yang berbeda, namun materi yang mereka kerjakan adalah sama. Mari kita saksikan. Baik anak-anak, tadi kita sudah membuat dari kelas. Dalam saat diskusi kita harus seperti apa. Nah, sekarang sudah Ibu bagi 3 kelompok. Yang pertama di sini adalah kelompok visual, kemudian di sini ada kelompok auditori, kemudian di kelompok ketiga ada kelompok kinestetik, ya. Nah, di mana kelompok visual itu sudah Ibu sediakan atau sudah Ibu kirim di WA group, ya. Jadi kamu bisa membaca dan memperhatikan dan mendengarkan. Ada link YouTube yang sudah Ibu kirimkan di WA group. Begitu juga di kelompok auditori, ya, kalian juga sudah ada link, bisa dari link dari buku paket yang sudah diberikan, bisa dipelajari dari buku tersebut. Nah, kalau di kelompok kinestetik, ya, langsung ada kita praktekkan, yaitu dari peta dunia, ya. Itu ada tentang wilayah negara Indonesia, ya. Nah, baik. Sekarang kalian akan diskusi bersama dengan teman kelompoknya untuk memperhatikan, mendengar, dan membaca yang dibuat jadi literasi kalian untuk bagaimana mengerjakan materi yang sudah disampaikan tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas? Sudah cukup jelas, paham? Baik, segera dilakukan sekarang. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
menggerakkan hati. Negeri ini memanggil Australia, sedangkan wilayah barat belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Siswa selesai dalam berdiskusi dan menyimpulkan dari apa yang mereka sudah pelajari, maka hasil diskusi yang mereka kerjakan akan dipresentasikan setiap masing-masing kelompok. Mari kita saksikan bersama. Dalam kegiatan penutup, kami merefleksikan dan menyimpulkan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan tersebut, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah mempresentasikannya, dan kami mengevaluasi dengan saya bertanya dengan mereka hasil dari pembelajaran tersebut. Kemudian saya memberikan tugas ringkasan dengan apa yang sudah mereka pelajari. Demikian video tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, bagus sekali tadi hasil diskusi anak-anak ibu kalian, baik dari kelompok visual, kelompok auditory, kelompok kinestetik, yang sudah mempersiapkan kegiatan tadi. Nah, siapa yang bisa dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Iya, Ibu silakan Aki. Iya, bagus sekali. Cepetan. Abi sudah sangat memahami tentang materi kita hari ini dan harapan itu juga semuanya bisa ya, bahwa negara kesatuan dan karakteristik daerah kita, di mana kita sebagai warga negara Indonesia harus menjalin persatuan dan kesatuan Indonesia agar terjalin komunikasi hubungan yang sangat harmonis walaupun kita berbeda, baik beda suku, agama, ras dan golongan. Ya, kita harus tetap bersatu dengan kesatuan
wilayah Indonesia kita. Nah, sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugas ini kalian kerjakan di rumah, boleh berbentuk ringkasan, bisa berbentuk via voice note atau rekaman suara, boleh berbentuk video, boleh ya, boleh berbentuk mapping, boleh ya. Yang pasti kalian membuat tugas kalian tentang pemahaman kita yang tadi kamu rangkum, bisa kamu buat seperti sebuah ringkasan. Ada pertanyaan dari tugas yang diberikan? Oke, sudah paham? Terserah kalian, apakah kalian mau melakukannya, mengerjakannya melalui video atau peta konsep atau ringkasan. Itu kembali kepada kalian. Yang pasti tugasnya harus selesai pada pertemuan berikutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Tuhan Yesus, for the start our study, let's pray. Stand aside. Greetings to our teacher. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, student. Be careful in your home. Yes, ma'am. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Farabi. Saya dari kelas 75 UPTD SMP Negeri 3 Pulau Rakyat. Saya sangat senang sekali belajar dengan cara berkelompok. Terutama saya dikelompokkan dengan berdasarkan cara belajarnya, sehingga saya semakin semangat dalam melakukan